Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota Zaki Muhammad Arkan, Ibnu Aziz, dan Mariana Imelda. Kami akan menampilkan sebuah video mengenai aspek dan dampak lingkungan dengan rumah konvensional versus rumah knockdown. Apa sih aspek dan dampak lingkungan? Jadi, aspek dan dampak lingkungan adalah faktor-faktor yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh suatu produk atau layanan terhadap lingkungan sepanjang siklus hidupnya. Aspek dan dampak lingkungan sendiri dikategorikan dengan dampak yang dipentingkan berupa global warming potential, acidification potential, tropical potential, ozone depletion potential, dan photochemical ozone creation potential. Yang pertama ada global warming potential atau GWP. GWP adalah ukuran seberapa besar radiasi thermal inframerah yang diserap oleh gas rumah kaca yang ditambahkan ke atmosfer selama periode waktu tertentu dibandingkan dengan radiasi yang diserap oleh massa karbon dioksida yang sama. Emisi yang mempengaruhi GWP adalah emisi gas rumah kaca seperti metana CH4, nitrogen oksida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, sulfur heksafluorida, dan nitrogen trifluorida. Yang kedua ada acidification potential. Acidification potential adalah ukuran seberapa besar suatu emisi gas dapat menurunkan pH air atau tanah yang dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem, tanaman, dan bangunan. Emisi yang mempengaruhi EPI adalah emisi gas asam seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, amonia, dan asam sulfat. Jadi pada slide kelima ini dibahas mengenai eutrophication potential. Eutrophication potential ini adalah seberapa besar suatu emisi gas dapat menyebabkan pertumbuhan berlebihan dari organisme air seperti ganggang dan lumut yang kemudian berakibat mengganggu keseimbangan ekosistem, pengurangan ketersediaan oksigen, dan juga penurunan kualitas air. Emisi yang mempengaruhi eutrophication potential ini adalah emisi yang mengandung nutrien seperti nitrogen, fosfor, dan juga karbon. Kemudian pada slide ke-6 ini dijelaskan lagi mengenai ozone depletion potential atau disingkat ODP. ODP ini adalah seberapa besar suatu senyawa kimia dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon. ODP ini emisi yang mempengaruhi ODP seperti trichlorofluoromethane R11 atau CFC, chlorodifluoromethane R22, dan kemudian yang terakhir bromotrifluoromethane halon 1301. Kemudian pada slide ke-7 adalah bahasan lagi mengenai photochemical ozone creation potential atau disingkat VOCP. VOCP ini adalah emisi gas-gas yang bereaksi dengan sinar matahari dan nitrogen oksida atau NOx untuk membentuk ozon troposfer atau disebut juga ozon permukaan. Emisi gas yang berkontribusi terhadap VOCP ini disebut juga sebagai non-methane volatile organic compounds atau disingkat MMFOC, dan disebut juga dapat sebagai senyawa organik yang mudah menguap selain metana. NMFOC ini dapat berupa senyawa seperti alkan, alken, aromatik, aldehid, alkohol, dan sebagainya. Kemudian di slide ke-8 ini adalah tabel mengenai perbandingan emisi antara rumah konvensional dan rumah knockdown, di mana pada tipe konvensional emisi yang dihasilkan pada CO2 sebesar 11,2, SO2 sebesar 0,03, PO04 sebesar 0,01, CFT 11 sebesar 0,03. Dan kemudian pada H206 sebesar 0,01. Sementara pada tipe knockdown sendiri pada CO2 hanya menghasilkan 6,6 dan CO2
SO2 sebesar 0,02, P04 sebesar 0,08, CFC11 sebesar 0,02, dan kemudian pada H206 sebesar 0,08 juga. Sehingga dari tabel tersebut diketahui bahwa tipe rumah knockdown itu lebih sedikit menghasilkan emisi yang dapat membuat tipe knockdown ini lebih berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.